Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkillah. Saya berasal dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sisi kompeten dari sosok Buya Hamka. Buya Hamka merupakan sosok yang sangat kompeten dan memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa di berbagai bidang. Mulai dari seorang ulama, sastrawan, penulis, sejarawan, jurnalis, hingga tokoh politik. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal yang tinggi, beliau mampu membuktikan kapasitasnya secara otodidak melalui kegemaran membaca, menulis, dan berdiskusi sejak usia muda. Beliau juga mendalami ilmu agama yang secara langsung dari ayahnya, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, dan kemudian memperluas wawasan keislamannya di Mekah, tempat ia juga belajar menulis dan memahami dinamika dunia Islam secara global. Kompetensinya tercermin dari karya-karya monumental seperti Tafsir Al-Azhar, sebuah tafsir Al-Quran yang 30 juz yang ditulis saat beliau di penjara, serta novel-novel legendaris seperti Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Delhi, yang tidak hanya mengandung nilai sastra yang tinggi, tapi juga pesan moral dan sosial yang mendalam. Sikap adaptif dalam kehidupan Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan Buya Hamka sangat menonjol dan bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, intelektual, dan perjuangannya. Yang pertama, sikap adaptif beliau dalam pendidikan dan intelektualitas. Buya Hamka mampu beradaptasi dengan kekurangan pendidikan formal dengan belajar dari berbagai sumber, termasuk dari pemikiran-pemikiran luar seperti tokoh reformis Islam Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia menunjukkan keterbukaannya terhadap perubahan pemikiran keislaman yang lebih modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional. Yang kedua, adaptif dalam konteks sosial politik. Buya Hamka hidup pada masa penjajahan Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Ia mampu menyesuaikan peran dan gagasannya dalam setiap zaman. Buya Hamka merupakan salah satu pembaharuan dan mujahid yang berkontribusi di wilayah Minangkabau. Hal ini beliau memiliki karakter yang unik, di mana beliau melalui dunia pendidikan berhasil membangun salah satu masjid yang terkenal saat ini, yaitu Masjid Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar. Dua tempat tersebut merupakan kontribusi beliau di dalam dunia pendidikan. Dalam berdakwah, gaya bicaranya santun dan menyejukkan sehingga mudah diterima berbagai kalangan. Selain itu, beliau selalu mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah belah hanya karena perbedaan kecil. Buya Hamka juga dikenal sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, dan dermawan, serta sangat mencintai ilmu. Seluruh sikap dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai berakhlak dan menjadi teladan bagaimana akhlak harmonis dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun kebangsaan. Buya Hamka mendedikasikan hidupnya untuk memberi ilmu dan bimbingan moral kepada masyarakat tanpa pamrih. Ia aktif berdakwah, menulis buku, mengajar, dan berceramah. Semua yang ia lakukan hanya untuk melayani umat dan membangun karakter bangsa. Di penjara, di pengadilan, tidak membuat ia larut dalam dendam. Tapi beliau tetap menyelesaikan karya monumentalnya yang dikenal dengan Tafsir Al-Azhar. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi agar masyarakat tetap mendapat bimbingan agama dan moral yang benar. Ketika Buya Hamka menjadi ketua MUI, ia bersikap tegas saat diminta mengesahkan kebijakan politik yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ia memilih mundur daripada mengkhianati amanah umat. Ia tidak takut kehilangan jabatan demi mempertahankan prinsip dan kebenaran. Inilah sikap sebagai pelayan masyarakat. Ia memiliki empati, bukan mengkhianati.